نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tetap memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dan beragam kebaikan kepada kita sehingga berada di Jumat terakhir Ramadan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan beragam anugerah dan rahmat-Nya kepada kita sehingga senantiasa kita tertuntun, senantiasa kita teringatkan bahwa kita di bulan Ramadan adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan lebih dari yang lainnya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya anugerah yang lebih dari yang lainnya. Karena itulah hendaknya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita bisa wujudkan. Sangat terpahami oleh kita bahwa kegiatan terbesar di bulan Ramadan adalah berpuasa di siang hari disertai dengan menegakkan ibadah di siang hari, kemudian ibadah menegakkan solat di malam hari, yang ditambah lagi dengan solat tarawih dan solat malam. Dalam satu hadis Nabi mengingatkan bahwa perkara ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman karena iman, wahtisaban dan karena kekuatan niat, keikhlasan, maka diampuni semua dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana, siapa yang tegak di bulan Ramadan, bangkit salat di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, juga karena iman dan semata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni semua dosanya yang telah lewat. Diampuni semua dosanya yang telah lewat. Coba cermati dua ibadah yang disebutkan dari sekian banyak ibadah di bulan Ramadan.
Dua ibadah disebutkan dalam satu hadis dan Nabi rinci syaratnya. Kemudian Nabi jelaskan keutamaannya. Syaratnya imanan wahtisaban. Kemuliaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosanya yang telah lewat. Terampuninya semua dosa adalah perkara yang dikejar, yang dicari di bulan Ramadan. Perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam sangat wanti-wanti, jangan sampai kita tidak mendapatkannya. Dalam hadis saat Nabi naik tangga, di tangga yang pertama beliau mengatakan amin. Yang ternyata Jibril datang dan mendoakan celaka mereka yang Ramadan datang, kemudian Ramadan berlalu, sementara dosanya tidak terampuni. Nabi pun mengatakan amin, terima ya Allah. Turunnya Jibril dengan doa celaka ini, turunnya Jibril dengan doa mendoakan celaka kelompok tertentu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat termulia, manusia termulia berdoa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala akan celakanya, akan dijauhkannya mereka yang Ramadan berlalu sementara dosanya tidak terampuni. Menunjukkan bahwa pastinya kecelakaan dan pastinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seperti ini. Karena itu jamaah, di akhir Ramadan seperti ini, setelah puasa (27 hari), kita sekarang di 28. Sholat malam 27 hari pula, menunjukkan kita sudah di akhir. Artinya sifat dan kondisi orang yang mendapatkan ampunan itu sudah terasa. Sifat dan kondisi orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu harusnya sudah kita rasakan. Kalau tidak, maka masih terbuka pintu-pintu taubat di hari-hari yang tersisa. Dan siapa yang betul-betul tidak mendapatkan ampunan di dalam bulan Ramadan, maka inilah yang Nabi tegaskan sebagai mahrum, orang yang betul-betul diharamkan kebaikan baginya. Kalau bulan Ramadan tidak bisa memperbaikinya, puasa di bulan Ramadan tidak bisa memperbaikinya, sholat di bulan Ramadan, membaca Quran di bulan Ramadan tidak bisa memperbaikinya, maka di bulan mana dia bisa baik? Banyaknya ampunan di dalam bulan Ramadan, beragam jenis ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, kemudian kita tidak bisa mendapatkannya, maka tanda-tanda bahaya bagi kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan teramat besar. Kita yang jujur memahami perkara ini dan mengejar ampunan, senantiasa mengupayakan agar supaya kita mendapatkan ampunan ini. Karena itulah di hari-hari yang tersisa, perhebat permintaan ampunan, sebab justru syariat-syariat terbesar, ajaran-ajaran Allah terhebat berupa istighfar dan ampunan itu ditempatkan di akhir perkara.
malam yang penuh dengan kehebatan dan kemuliaan. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, tapi ternyata di sepertiga malam terakhirlah Allah turun ke langit dunia dan menyeru, siapa yang berdoa saya akan kabulkan, siapa yang memohon ampunan saya akan ampuni, siapa yang meminta saya akan beri. Kapan? Di akhir. Allah menjelaskan sifat penduduk surga, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur akhir malam, apa yang mereka lakukan penduduk surga? Yastaghfirun, beristighfar. Ini bukan sekedar perbuatan yang mereka upayakan, tapi perbuatan yang karena seringnya mereka lakukan sampai menjadi sifat. Al-mustaghfirin bil ashar, orang-orang yang sifat istighfarnya di waktu sahur. Habis sholat, apa yang disyariatkan dibaca? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Coba lihat bagaimana istighfar disyariatkan di akhir. Bahkan yang lebih hebat dari semua itu, ibadah Nabi, keimanan Nabi, dakwah Nabi, perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, kehebatan, kemuliaan. Ternyata di akhir hidupnya perintah Allah kepadanya adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih kepada Tuhanmu yang Muhammad, senantiasa puji besarkan muliakan Dia, dan beristighfarlah. Disuruh beristighfar. Karena itu kehebatan Ramadan seseorang di akhir-akhir Ramadan akan terlihat saat kegiatan meminta ampunan semakin bertambah. Jiwa-jiwa orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semakin terasa. Semangat bertaubat semakin kuat. Bahkan ibadah istighfar dan ibadah taubat akan semakin dia cintai. Mari jamaah, kalau kita sulit membaca, berzikir, berdoa, maka jangan pernah sulit untuk beristighfar. Apalagi di malam-malam dengan membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau yang maha memberi maaf, menghapus segala kesalahan. Engkau mencintai memberi maaf, maka maafkanlah saya. Baca terus ini, dan ini perkara yang sangat mudah. Kita yang merasakan diri kita masih sulit sholat, masih sulit melakukan ini, masih sulit melakukan itu, masih sering terjatuh dalam perkara ini dan itu, maka segera beristighfar dengan memperbanyak ucapan-ucapan istighfar, terkhusus sekali lagi di akhir-akhir Ramadan. Para ulama menyebutkan yang menjadi patokan adalah bukan hebatnya kita di awal, tetapi yang menjadi penentu adalah siapa yang terbaik di akhir. Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amalan-amalan itu diukur pada akhirnya. Hari-hari akhir, hari-hari penutup ini harus menjadi hari-hari yang terbaik. Hari-hari akhir ini harus menjadi hari-hari yang penuh dengan istighfar dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi dan sore yang di dalamnya permintaan istighfar berhebat semakin jiwai. Demikian pula amalan-amalan hendaknya
hendaknya kita jadikan sebagai amalan yang didasari oleh kekuatan istighfar. Sehingga salatnya kita, salatnya orang yang meminta ampunan. Puasanya kita, puasanya orang yang menahan karena mengharapkan ampunan. Bacaan Qur'annya kita, bacaan Qur'annya orang yang mengharapkan ampunan. Sedekahnya kita, sedekahnya orang yang mengharapkan ampunan. Jadikan semua amalan kita untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak jamaah, tanda-tanda celaka bagi kita. Akhir Ramadan 27 hari 27 malam kita lewati dengan kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya sudah memberi tanda-tanda keimanan yang semakin baik, tanda-tanda keikhlasan yang semakin bersih. Kenapa? Sebab apa yang kita isyaratkan tadi, puasa yang merupakan ibadah yang paling nampak, qiyam, solat yang merupakan ibadah yang paling nampak di bulan Ramadan, betul-betul dipersyaratkan padanya untuk mendapatkan ampunan adalah imanan wahtisaban. Jadi kita ingin mengharapkan ampunan, harus berhebat imanan wahtisaban. Dan puasa yang sudah sekian hari ini, solat yang sudah sekian hari ini, hendaknya semakin menambah imanan dan ihtisaban kita. Coba ukur diri kita dengan ukuran imanan wahtisaban ini. Satu, adanya iman, kuatnya iman ditentukan dengan semakin pahamnya kita terhadap la ilaha illallah. Semakin mengertinya kita akan kalimat tauhid ini, semakin luasnya cara pandang kita dalam mewujudkan keikhlasan, semakin terasanya indahnya hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala semata, tidak yang lainnya. Kalimat tauhid, la ilaha illallah, ini semakin tertanam. Sebab itu dasar keimanan dan itu adalah hakikat ihtisaban. Kalau ini ada, ada iman wahtisaban, maka dasarnya akan semakin kuat, akan semakin terasa, akan semakin bersih, akan semakin besar. Yang dari sinilah semua amalan bertumbuh. Yang dari sinilah semua amalan semakin meningkat. Kemudian cermati sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini yang menunjukkan kehebatan la ilaha illallah seseorang, sehingga ini bisa menjadi ukuran sejauh mana, sedalam apa, sebanyak apa hasil dari Ramadan kita. Salatum man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ila al-kufr, ayyauda ila al-kufr ba'da an anqadahu Allah min kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Ada tiga kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang tiga ini ada padanya, dia akan merasakan manisnya iman. Bukan sekedar beriman, bukan sekedar kuat imannya, tapi iman betul-betul dia akan rasakan manisnya. Siapa yang mampu merasakan manisnya iman, maka dosa apapun, maksiat apapun akan mudah dia tinggalkan. Sebab maksiat walaupun memiliki rasa, walaupun memiliki kenikmatan, tetapi dibandingkan dengan kenikmatan iman adalah pahit yang sangat membusukkan. Hancur tidak berarti bagi mereka yang telah merasakan manisnya iman. Tiga hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling dia cintai. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang paling dia cintai. Dari selain keduanya. Ini ukuran. Siapa yang kita cintai saat ini? Hasil sholat kita, hasil puasa kita,
Kita sholat, kita berpuasa, artinya kita mencintai Allah. Tapi di sini bukan sekedar cinta, tapi Allah yang paling dia cintai, yang melahirkan mencintai orang yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan dua ini satu sifat yang menyatu. Ini ukuran. Bertambah, meningkat apa yang kita lakukan saat ini, supaya kita tidak tertipu dengan khayalan-khayalan kita. Wah, hebatnya sudah saya, luar biasanya sudah saya, sementara jelas-jelas dia tidak rasakan manisnya iman. Karena apa? Masih terasa ada yang lebih dicintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus Allah yang paling kita cintai. Kita sholat karena mencintainya. Kita tidak makan, tidak minum, tidak itu karena mencintainya. Kalau ini terus yang menjadi niat, itu akan semakin menambah. Hanya dia yang kita cintai, tidak yang lainnya. Dan kita sholat karena petunjuk Nabi, kita berpuasa karena petunjuk Nabi, sehingga setiap kita melakukan hal itu akan melahirkan apa? Semakin mencintai Nabi pula. Ini saling mengharuskan. Ukur diri kita dengan hal ini. Yang kedua, tidak mencintai seorang pun kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena uang, bukan karena proyek, bukan karena bantuan. Cintanya dia terhadap orang lain karena Allah semata. Allah mencintainya, maka dia juga mencintainya karena Allah mencintainya. Bahkan walaupun orang itu terasa bagi dia adalah orang yang mendatangkan susah bagi dia, tapi terlihat dalam ilmu dia bahwa Allah mencintainya, maka dia tinggalkan perasaannya, dia ikuti apa yang Allah cintai. Dia tidak akan mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat luas pula, sebab banyak orang yang berinteraksi dengan kita. Ada guru, ada orang tua, ada keluarga, ada kerabat, ada adik, kakak, paman, ibu, ada teman, ada sahabat. Banyak orang yang punya ikatan dengan kita. Maka coba lihat, kita cintai, waspadai. Jangan sampai cinta kita semata karena hal-hal yang lain. Puasa dan sholat kita serta semua ibadah di bulan Ramadan adalah untuk memperbaiki ini. Sebab di sini ukuran kehebatan iman untuk memperbaiki ini, untuk senantiasa meluruskan kita dalam bersikap terhadap saudara dan sesama kita, bersikap semata kepada Allah dan karena Allah, semata di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu mewujudkan cinta ini hanya kepada Allah, yang melahirkan cinta terhadap orang yang paling Allah cintai, kemudian melahirkan cabangnya, yaitu apa? Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita tinggal wujudkan yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr. Benci dia, ini sifat benci. Yang pertama cinta, yang kedua cinta, yang ketiga benci. Benci terhadap kekafiran, benci terhadap kekafiran, sebagaimana benci terhadap kekafiran ba'da id anqadahu Allahu min, setelah Allah selamatkan dia dari kekafiran. Siapa yang memiliki benci terhadap kekafiran, maka itu tanda iman. Tetapi orang yang dengan keimanannya bisa merasakan manisnya iman adalah ketika kebenciannya terhadap kekafiran sama seperti bencinya dirinya diseret ke dalam api.
kita diikat, mau dibakar, dan api di depan kita, bagaimana perasaan kita? Ketakutan, sangat tidak ingin, berontak dan berontak. Bisa membenci kekafiran seperti itu. Awal adanya iman, sudah tertanam kebencian terhadap kekafiran dan kesyirikan. Itu syarat keimanan. Itu syarat Islam awalnya. Itu syarat la ilaha illallah awalnya. Kita berbicara tentang kesempurnaan Islam, kesempurnaan iman, kesempurnaan la ilaha illallah, yang dengannya kita bisa rasakan manisnya iman. Dan itu bisa diupayakan dengan terlihat di akhir-akhir Ramadan ini, saat ibadah memuncak hanya kepada Allah dan karena Allah. Lahir apa? Kebencian terhadap kekafiran, sebagaimana benci dilempar ke dalam api neraka. Sebagaimana benci dilempar ke dalam api yang menyala. Siapa yang memiliki tiga ini, maka dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman akan menjadi sebab dari sebab-sebab terbesar selamatnya hamba dari dosa-dosa yang sulit dia tinggalkan. Setiap kita diperhadapkan dengan dosa yang sangat sulit ditinggalkan. Untuk menghadapi itu, pahami, dosa itu sulit ditinggalkan biasanya ketika rasa dan nikmat dosa itu, enak dan nyamannya dosa itu telah dirasakan oleh hati. Dan itu akan terus mengganggu dan akan menjadi racun di dalam hati. Untuk menghilangkannya, untuk mencabutnya, untuk menghancurkannya, harus dengan rasa pula, dengan kenyamanan pula, dengan kenikmatan pula, yang lebih nikmat dari itu. Dan tidak ada yang lebih nikmat dari mencintai Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau memberi juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh telah sempurna imannya. Tingkatkan ini dan sekaligus jadikan sebagai tujuan kita. Kita tingkatkan sebab itu syarat lahirnya ampunan. Kita jadikan tujuan kita sebab itu pertanda kehebatan ampunan. Mari jamaah, senantiasa kita upayakan hal ini. Terakhir, semua upaya ini akan terbentur kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi kepada kita. Yakinlah, apa yang ada di sisi Allah, Allah pastikan akan diberi saat kita meminta dan berdoa kepadanya. Dia telah menegaskan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, minta kalian kepadaku, mohonlah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, pasti saya kabulkan. Allah yang suruh, Allah wajibkan kita berdoa, dan Allah janjikan pasti dikabulkan. Karena itu minta kepada Allah agar supaya kita diberi ampunan, agar supaya kita diberi keimanan dan ditambahkan keimanan, agar supaya kita diberi keikhlasan dan ditambahkan keikhlasan kita, agar supaya ilmu kita dan beragam ibadah kita terus ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik doa yang harus senantiasa kita perbaiki, perhebat saat membacanya adalah doa yang telah dijamin pasti diterima. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ya ajmain. Subhanallah.